billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita puji syukur kita atas berkat dan hidayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita menghadiahkan junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan mempanjangi mukadimah saya lagi. Langsung saja kita masuki materi kita yang berjudul penulis naskah ilmiah. Sebelum memasuki materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. Saya jurusan manajemen dakwah, prodi dakwah komunikasi Islam, semester 1. Perlu diperhatikan, inilah aturan penulis karya ilmiah. Menulis karya ilmiah tidak sama dengan menulis artikel biasa. Dalam penulis karya ilmiah tentunya terdapat kaedah-kaedah yang berlaku, yang mana kaedah-kaedah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Nah, kaedah-kaedah tersebut dibuat agar terjadi penyelarasan dalam penulis karya ilmiah, sehingga penulis karya ilmiah mudah dipahami oleh penguji dengan sifat yang seragam. Dalam pembuatan makalah terdapat suatu sistematika di dalamnya, baik dalam penulisan maupun tata letak konten-konten yang akan kita tulis nantinya. Sebelum kita harus mengetahui terlebih dahulu kerangka-kerangka dalam pembuatan suatu makalah, di bawah ini akan saya jabarkan langkah-langkah dalam pembuatan makalah melalui kerangka-kerangka penyusunan suatu makalah. Berikut ini kerangka yang harus Anda dalam setiap makalah. Sistematika penulis karya ilmiah. Yang pertama itu cover depan atau sampul depan. Yang kedua itu judul. Ketiga itu daftar isi. Keempat itu bab 1 pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, berisikan informasi terkait karya ilmiah yang dilakukan. Ada banyak poin penting yang dipaparkan dalam pendahuluan, yaitu latar belakang. Masalah yang menceritakan kenapa penelitian itu diambil sebagai judul utama dalam ketik tersebut. Menceritakan latar belakang masalah yang diambil menjadi poin penting, sehingga dalam mengambil solusi dalam penelitian tersebut terarah. Selain itu, terdapat tujuan dari permasalahan yang dilakukan, yang umumnya berupa solusi terkait permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah tersebut. Intinya, dalam bagian pendahuluan, karya tulis ilmiah memaparkan terkait penelitian yang akan dilakukan seperti latar belakang, alasan memilih topik, uraian singkat terkait masalah yang diambil, pembahasan terkait ruangan lingkup, dan solusi yang diberikan. Yang kedua itu bab 2 isi atau landasan teori. Sementara pada bagian bab 2 adalah penulisan landasan teori dan tinjauan pustaka. Di sini Anda bisa menuliskan referensi apa saja yang Anda gunakan untuk menunjang penelitian Anda. Landasan teori juga harus ditulis secara struktur sesuai dengan tahapan pembahasan penelitian. Selanjutnya akan diteruskan pada bab pembahasan. Yang ketiga itu adalah bab 3, pembahasan atau penyajian hasil penelitian. Dalam bagian inti ini, dalam penelitian karya tulis ilmiah, memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Dalam bagian inti, pembahasan dalam karya tulis ilmiah diuraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Kemudian pada bagian inti dari penulisan karya tulis ilmiah, ini memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan penelitian. Apakah penelitian ini menggunakan rumus khusus atau berupa kuesioner studi? Lapangan perlu dipaparkan dengan jelas, sehingga data yang akan ditampilkan dalam studi penelitian ini jelas dan gamblang. Yang keempat, penutupan. Pada bagian penutupan ini, memaparkan kesimpulan akhir dari penelitian karya tulis ilmiah yang dilakukan. Apakah penelitian yang dilakukan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat, ataukah sebagai batu loncatan awal untuk penulisan lanjutan pun harus dipaparkan. Lalu, di samping memamparkan kesimpulan yang didapatkan,
Pada bagian ini juga perlu memberikan penjelasan terkait sarana atau harapan ke depannya untuk karya tulis ilmiah tersebut, agar dapat menjadi landasan teori berikutnya saat membuat karya tulis ilmiah yang mengangkat tema yang sama walaupun dengan tempat yang berbeda. Pada bagian terdapat kesimpulan dan sejarah. Pada bagian kesimpulan berisi tentang kesimpulan penelitian, biasanya jawaban dari rumusan masalah. Yang kelima, daftar pusaka. Daftar pusaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Atau prestasi, Anda harus membuat daftar pusaka atau sumber rujukan penelitian. Jika membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukannya atau daftar pusaka salah atau bahkan tidak ada, maka tulis ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya alias hoax. Aturan penulis karya ilmiah. Kita akan membahas lebih detail terkait pembuatan makalah. Kita perlu memperhatikan font, spasi, ukuran kertas, sehingga ukuran margin. Yang pertama, font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah, terdapat aturan yang perlu diperhatikan yaitu font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan aturan kertas A4, jenis font, Times New Roman, ukuran font 12 px, dan spasi 1. Dua itu adalah ukuran margin. Ukuran margin adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Untuk ukuran margin ini adalah sebagian berikut. Atas 3 cm, bawah 4 cm, kiri 3 cm, kanan 4 cm. Selanjutnya adalah bab dan sumbab. Dalam penulisan bab dan sumbab, pada penulisan penelitian, karya ilmiah ini berbeda dengan penulisan bab dan sumbab pada penulisan skripsi pada umumnya. Pada penulisan karya ilmiah, bab dan sumbab ditulis dengan menggunakan sistem manual. Sistem numeral. Contohnya 1 titik 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 A titik titik titik. Berbeda hal dengan penulisan bab dan sumbab pada skripsi, yang mana bab ditulis dengan menggunakan sistem Romawi 1, 2, 3. Dan untuk penulisan sumbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral 1 titik 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 A titik titik titik. Jadi dari pembahasan di atas dapat ditemukan bahwa penulisan skripsi dengan karya ilmiah berbeda. Untuk penulisan sumbab ini ditulis dengan cara berikut. Tulisan di board. Huruf pertama setiap katanya ditulis menggunakan huruf kapital atau besar. Sama halnya menulis judul-judul pada umumnya seperti contoh tata cara menulis karya ilmiah. Namun ada pengecualian bahwa kata tugas dan kata profesi seperti kata hubungan di miring ke koma dari tetap ditulis huruf kecil. Di dalam sumbab sendiri terdapat anak sumbab yang juga memiliki aturan-aturan penulisan sebagai berikut. Anak sumbab ditulis dengan style font italics. Masih sama seperti judul pada umumnya, bawah huruf awas. Setiap kata ditulis kapital atau besar, kecuali untuk kata preposisi, kata hubungan, kata sambung, dan kata tugas. 4. Selanjutnya adalah jarak antar bab. Jika penulisan skripsi, jarak antara bab satu dengan bab lainnya dibutuh jarak halaman alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru. Namun berbeda halnya dalam penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, penulisan bab harus ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Selanjutnya adalah judul artikel. Dalam menulis karya ilmiah juga terdapat artikel sebagai penunjang penelitian. Dalam penelitian karya ilmiah, maka terdapat penulisan judul artikel. Pada judul artikel yaitu adalah menggunakan huruf kapital atau besar semuanya. Tulisan di board masih menggunakan jenis font Times New Roman. Selanjutnya, posisi judul berada di tengah halaman alias di center Ctrl plus F. Jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Nah, itu selanjutnya penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan yang diantaranya adalah sebagai dengan alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 7-8 karakter atau sekitar 1,25 cm. Penulisan struktur lainnya. Dalam penulisan nama-nama, penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah ini ditulis yang letaknya terdapat di bawah judul artikel. Penulisannya pun diberikan jarak antara judul dan artikel dengan penulisan nama-nama penulis.
dan alamatnya institusi dengan jarak 1,5 spasi. Berikut ini beberapa penulisan struktur lainnya dalam penulis karya ilmiah. Halaman judul pertama. Daftar nama anggota baru kelompok. Halaman pengesahan. Kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil dan diketik sebelah sudut kanan bawah. Pada bagian utama, yaitu bagian naskah artikel, menggunakan halaman dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, yang letaknya berada di pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel, yang mana terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai kemunculan tabel dari awal. Dan untuk tabel dari awal, dan untuk menuliskan judul tabel ini diletakkan di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel yang menggunakan angka Arab 1, 2, 3. Baiklah, sampai di sini saja tentang materi penulisan naskah ilmiah. Misalnya ada kekurangan, mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.